Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah lama. Jadi kisah ini udah lama aku tulis di beberapa platform. Ada di Twitter, Facebook, dan lain-lain. Beberapa channel di YouTube juga ada yang aku izinkan untuk membawakan cerita ini. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah mendengarkan, teman-teman bisa skip aja. Tapi kalau mau mendengarkan lagi versi aku, silakan simak video ini sampai selesai. Karena cerita ini cukup seru, horor, dan menyedihkan. Makanya aku tertarik untuk menceritakan di channel Good Night. Untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Bermula dari pembelajaran ilmu kejawen, Yadi, Sigit, dan Harun. Mereka semua berasal dari salah satu daerah di Madiun, Jawa Timur. Waktu itu mereka mempunyai keinginan untuk mempelajari ilmu kejawen dengan tujuan agar dapat membantu orang lain yang membutuhkan. Kejawen sendiri merupakan kepercayaan dari sebuah etnis yang berada di Pulau Jawa. Filsafat kejawen didasari pada ajaran agama yang dianut oleh filsuf Jawa. Walaupun kejawen merupakan kepercayaan, sebenarnya kejawen bukanlah sebuah agama. Dari naskah-naskah kuno kejawen, tampak betapa kejawen ini lebih berupa seni, budaya, tradisi, sikap, ritual, dan filosofi orang-orang Jawa. Yang mana itu tidak terlepas dari spiritualitas suku Jawa. Sejak kecil mereka semua ini bersahabat. Ketika mereka sudah beranjak remaja dan berumur sekitar 26 tahun, mereka datang ke salah satu padepokan yang berada di daerah Surabaya, Jawa Timur. Kedatangan mereka ke padepokan itu karena ingin meminta tolong pada seorang guru besar yang memiliki padepokan tersebut untuk belajar ilmu kejawen. Sesampai di padepokan tersebut, mereka pun langsung menghadap kepada sang guru pemilik padepokan tersebut dan bilang kalau kedatangan mereka kemari karena ingin belajar ilmu kejawen. Setelah melihat dan mendengar ucapan dari mereka, sang guru berkata, "Untuk mempelajari ilmu kejawen tersebut tidak mudah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, seperti tirakat, petualangan malam, dan sebagainya." Karena niat mereka sudah bulat untuk belajar ilmu kejawen, mereka pun berani menanggung semua resiko yang dikatakan oleh guru besar tersebut. Melihat kesungguhan mereka, sang guru langsung menerima mereka sebagai muridnya. Kemudian beliau berkata lagi, "Tunggu 3 hari lagi, dan datanglah ke sini lagi." Mendengar itu mereka pun kembali pulang dan menunggu 3 hari sesuai perkataan dari sang guru pada mereka. 3 hari kemudian mereka semua datang ke padepokan itu. Mereka berangkat dari Madiun sekitar jam 7 pagi dan sampai di padepokan sekitar jam 12 siang. Sesampai di sana mereka pun segera menemui sang guru. Lalu beliau mempersilahkan mereka untuk masuk dan berkata, "Sepertinya niat kalian ini benar-benar sudah bulat. Kalau begitu taruh dulu barang-barang kalian di dalam kamar dan temui saya di ruangan saya." Mereka pun segera menuju dan menaruh barang-barang ke sebuah kamar. Setelah itu mereka kembali lagi menghadap sang guru. Lalu, sang guru mengatakan apa saja yang harus mereka lakukan. Malam harinya, mereka melakukan beberapa ritual yang dipandu langsung oleh sang guru. Setelah melakukan ritual itu, sang guru memberitahu mereka tentang kegiatan di malam selanjutnya. "Besok saya akan antar kalian ke Gunung Lawu untuk melakukan perjalanan malam."
Mendengar itu mereka semua tidak banyak bertanya dan hanya menurut. Dan malam itu mereka pun istirahat dan mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan besok ke Gunung Lawu. Pagi pun tiba. Pagi itu setelah selesai sholat subuh, sang guru menemui mereka dan mengatakan nanti setelah zuhur mereka akan berangkat ke Gunung Lawu. Dan siang harinya mereka pun berangkat dan diantar langsung oleh sang guru. Singkat cerita, sampailah mereka di kawasan candi yang disebut Candi Ceto sekitar jam 8 malam. Sesampai di situ, mereka mendapatkan berbagai instruksi dari sang guru, yang salah satunya adalah Nanti jam 12 malam kalian harus naik ke Argondalem untuk mencari ayam cindelaras. Dan ingat, itu cuma ada satu. serentak mereka semua menjawab, "Inji." Lalu sang guru lanjut berucap, Tidak hanya itu saja, kalian juga harus menghindari beberapa pantangan ini. beberapa pantangannya adalah di dalam perjalanan mereka tidak boleh memanggil satu sama lain dengan menyebut nama asli, mengabaikan semua yang menghalangi perjalanan, dan menjaga sopan santun. Tanpa banyak bertanya, mereka pun mengiyakan instruksi dari sang guru. Pada tahun 1999 lalu, jalur pendakian Gunung Lawu via Ceto bisa dibilang masih jarang sekali dijamah manusia. Jadi yang akan mereka lewati kali ini adalah benar-benar hutan rimba dengan suasana mistis di dalamnya. Sambil menunggu jam 12 malam, mereka pun mempersiapkan diri dan perbekalan masing-masing sebelum melakukan perjalanan itu. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Mereka pun berpamitan pada sang guru untuk memulai perjalanan malam ini. Sebelum berangkat, sang guru mengajak mereka semua untuk berdoa agar misi untuk mencari ayam cindelaras ini berhasil. Dan setelah selesai berdoa, mereka bertiga memulai perjalanan, sementara sang guru menunggu mereka di Candi Ceto. Mulai berjalan. Baru saja mereka memulai perjalanan, beberapa gangguan sudah mereka rasakan. Seperti terdengar sebuah bisikan, dan entah itu bisikan apa. Tapi, mereka tidak menghiraukannya dan tetap fokus dengan tujuan. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah tempat yang sekarang disebut area Mbah Branti. Di sini Yadi mengajak teman-temannya untuk berhenti sebentar karena dia merasa lapar. Dia mengajak Sigit dan Harun untuk makan sebentar. Tapi Sigit menolak dan bilang, Aku belum lapar, Yat. Kalian makan dulu aja. Aku jalan pelan-pelan. Bareng-bareng aja. Kita makan sebentar kok. Udah gak apa-apa. Aku naik duluan. Aku tunggu pelan-pelan. belum sempat mengizinkan, tiba-tiba Sigit udah jalan gitu aja. Sambil dia bilang, Aku tunggu kalian sambil jalan ya. akhirnya Yadi dan Harun membiarkan Sigit untuk jalan duluan. Yadi dan Harun pun makan. Setelah selesai makan, mereka tidak langsung melanjutkan perjalanan. Mereka menyalakan satu batang rokok dulu di tengah-tengah kegelapan hutan yang dingin ini. Setelah rokok habis, Yadi dan Harun kembali melanjutkan perjalanan untuk menyusul Sigit yang tadi sudah berjalan duluan. Di perjalanan, Yadi dan Harun saling mengobrol sambil memikirkan di mana tempat ayam cindelaras yang dimaksud sang guru itu. Kira-kira ayam yang dimaksud guru itu ada di mana ya? Entahlah, Run. Kita tunggu sampai nanti subuh aja. Pasti ayam itu akan berkokok. Setelah beberapa menit kemudian, tiba-tiba Harun merasa ingin buang air kecil dan dia pamit sama Yadi. Yat, bentar ya. Aku kencing dulu. Yaudah, aku tunggu pelan-pelan ya. Yadi pun berjalan pelan-pelan sambil menunggu Harun yang sedang kencing. Setelah beberapa menit berjalan, Yadi berhenti untuk istirahat dan menyalakan sebatang rokok agar menemaninya sembari menunggu Harun. Lama menunggu.
Sampai rokok yang dihisap ini habis, Harun belum juga datang. Yadi pun berpikir, mungkin Harun kembali turun dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Yadi pun melanjutkan perjalanan pelan-pelan dan dia tidak berani memanggilnya karena itu adalah sebuah pantangan. Sambil berjalan, Yadi memikirkan kedua temannya karena khawatir terjadi apa-apa dengan mereka. Tapi sesuai dengan niat awal, Yadi pun tetap berpikir positif dan terus berjalan naik. Terus berjalan. Lalu, dari kejauhan dia melihat Sigit sedang duduk di antara pohon. Yadi pun segera menghampirinya dan sesampai di situ Sigit bertanya, Kamu kok sendirian? Di mana Harun? Harun masih di bawah. Mungkin dia nyerah dan balik turun. jawab Yadi dengan yakin. Mereka pun duduk santai sambil menunggu Harun. Siapa tahu dia menyusul. Tapi sudah 30 menit mereka menunggu, Harun tidak juga datang. Karena mengejar waktu, mereka pun segera melanjutkan perjalanan dan menganggap bahwa Harun sudah menyerah dan kembali turun. Di perjalanan, Sigit menceritakan kepada Yadi apa yang dialaminya tadi ketika berjalan sendiri. Dia bilang kalau dia tadi sempat buang air kecil dan merasa sangat merinding. Dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya ketika kencing itu. Tapi mengingat pesan dari sang guru, dia pun mengabaikannya dan cepat-cepat menyelesaikan kencingnya. Setelah selesai dari kencingnya, Sigit dikagetkan oleh kakek tua yang tiba-tiba datang menghadangnya. Kakek tua ini bertubuh pendek dan berjalan membungkuk. Kakek itu sempat bilang pada Sigit, Le, kowe aja nguyo ngawur nek kowe gak gelem kenapa-napa. "Nak, kamu jangan buang air kecil sembarangan kalau kamu tidak mau kenapa-napa." Mendengar perkataan kakek itu, Sigit hanya terdiam dan hanya mendengar nasihat dari kakek itu sambil menundukkan kepala. Tapi kakek itu tiba-tiba tidak ada ketika Sigit akan mengucapkan permintaan maaf kepadanya. Sigit pun mengabaikannya. Dengan perasaan sedikit takut, dia cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Karena merasa takut dengan perkataan kakek itu, akhirnya dia duduk sambil menunggu Yadi dan Harun. Mungkin dia adalah kakek penunggu tempat itu. Sudah, sekarang kamu tenangkan pikiranmu dan ingat pesan guru tadi. Ucap Yadi memberi nasihat. Mereka pun terus berjalan dan fokus dengan tujuan mereka. Sesampainya di area bulak peperangan, Sigit bilang pada Yadi kalau dia merasa kelelahan dan Yadi pun mengajaknya untuk berhenti dulu. Ketika sedang berhenti, Yadi mengeluarkan sebotol air minum dan beberapa makanan ringan yang dia bawa untuk dimakan. Dan tidak lupa dia menawari Sigit. Tapi saat itu Sigit menolaknya dengan alasan dia sudah makan tadi pas menunggu Yadi datang. Di situ Sigit hanya minum seteguk air dan merokok saja, sementara Yadi makan beberapa cuil roti kering. Ketika sedang istirahat itu, mereka mengobrol santai dan Sigit bertanya pada Yadi, Kira-kira ayam jendela ras yang dimaksud guru itu di mana ya? Aku juga nggak tahu. Tunggu nanti subuh, pasti ayam itu akan berkokok. Tidak lama kemudian, Sigit lanjut berkata, Yat, aku buang air kecil dulu ya. Kamu tunggu di sini. Ya udah, hati-hati. Jangan lupa permisi. Sigit pun berjalan menepi dan buang air kecil di sela-sela rumput ilalang yang cukup tinggi. Tidak lama kemudian, Sigit kembali dari buang air kecilnya dan terlihat terburu-buru sambil mengambil rokok di dalam tas. Melihat Sigit yang sedang terburu-buru, Yadi pun bertanya, Mau kemana lagi kok bawa rokok? Kan kamu masih pegang rokok. Ada orang tua minta rokok. Kasihan. jawab Sigit dengan terburu-buru. Tanpa ada berpikiran negatif, Yadi pun membiarkannya. Yadi yang sedang duduk seorang diri pun lalu menyalakan sebatang rokok lagi. Tapi sampai rokok yang dia hisap itu habis, Sigit tidak juga kembali. Karena takut terjadi apa-apa dengannya,
Dia mencari Sigit ke arah tadi dia berjalan. Dia berjalan keliling area itu sambil memanggil nama Sigit. Itu adalah kode yang dia gunakan untuk memanggil Sigit, karena dia tidak bisa memanggilnya dengan nama asli sesuai saran dari sang guru. Setelah cukup lama mencari dan memanggilnya, Sigit tidak juga merespon, hingga kejadian itu membuat Yadi bingung. Dalam hati dia bilang, "Kemana perginya anak ini ya?" Karena tidak juga bertemu dengan Sigit, Yadi pun berpikir, jangan-jangan Sigit udah duluan ke Argo Dalam dengan kakek-kakek yang katanya minta rokok tadi. Akhirnya Yadi kembali ke tempat istirahatnya tadi, dan dia mengira kalau Sigit memang sudah duluan ke Argo Dalam dan meninggalkan Yadi. Yadi pun segera melanjutkan perjalanan dan membawakan tas milik Sigit yang tertinggal di situ. Singkat cerita, sampailah Yadi di Argo Dalam. Sesampai di situ dia tidak juga melihat keberadaan Sigit. Dia berpikir, mungkin Sigit sedang berada di tempat lain untuk mencari ayam cendelaras. Yadi pun segera meletakkan tasnya di situ dan tidak memikirkan Sigit lagi. Dia mencari ayam cendelaras itu karena kata sang guru, ayam cendelaras itu cuman ada satu. Takutnya Sigit lebih dulu menemukannya. Dia berkeliling di area Argo Dalam untuk mencari ayam tersebut, dan siapa tahu dia juga bisa bertemu dengan Sigit nanti. Lama mencari, tapi Yadi tidak juga bisa menemukan keberadaan ayam itu. Begitu juga dengan Sigit. Karena merasa capek, dia beristirahat di sebuah batu besar dan berbaring di atas batu tersebut sambil berpikir di mana dia bisa menemukan ayam itu. Dia hampir putus asa, tapi tidak lama kemudian, tiba-tiba dia mendengar seperti ada suara ayam yang berkokok sangat pelan. Mendengar itu Yadi merasa sedikit senang dan segera mencari sumber suara tersebut. Setelah menemukan sumber suara tersebut, ternyata benar, itu adalah seekor ayam cendelaras yang sedang dia cari, dan dia pun langsung menangkapnya. Dia merasa sangat senang karena sudah mendapatkan ayam itu terlebih dahulu, tepat sebelum matahari terbit. Saking senangnya, dia langsung membawa ayam itu turun dan tidak lagi memikirkan teman-temannya. Sesampainya kembali di Candi Ceto, ternyata sang guru sudah menunggu dan dia pun segera memberikan ayam itu kepada sang guru. Setelah diberikan, sang guru bertanya, "Di mana teman-temanmu, Yat? Kenapa kamu seorang diri?" Saya terpisah dari Sigit selama perjalanan naik, dan Harun, saya mengira dia menyerah dan kembali turun. Saya tidak tahu mereka di mana. Mendengar itu sang guru langsung terdiam sambil meletakkan tangan di keningnya, seperti orang yang sedang berpikir. Tidak lama kemudian, sang guru mengatakan sesuatu pada Yadi. "Ya sudah, sekarang kita pulang. Nanti akan aku ceritakan tentang teman-temanmu setelah sampai di Padepokan." Yadi bingung dengan apa yang dimaksud oleh guru dan kenapa guru meninggalkan Sigit dan Harun. Tanpa banyak bertanya, dia hanya menurut dan mengikuti apa yang dikatakan oleh sang guru, dan mereka pun pulang. Singkat cerita, sampailah mereka di Padepokan. Sesampai di sana, guru memintanya agar menaruh ayam itu di dalam kandang yang sudah disediakan oleh sang guru. Setelah ayam itu ditaruh di dalam kandang, dia kembali menghadap sang guru. Di sini, sang guru menceritakan semua yang telah terjadi pada teman-temannya. Kalau ternyata Harun dan Sigit telah dibawa oleh jin ke alam lain. Karena Yadi yang merasa paling tua di antara mereka bertiga, dia pun menangis setelah mendengar cerita dari sang guru. Dan dia merasa sangat bersalah karena sudah membiarkan teman-temannya terpisah waktu itu. Lalu, sang guru menenangkan Yadi sambil beliau berucap, "Kamu tidak usah khawatir. Harun dan Sigit pasti akan dikembalikan, tapi entah kapan."
Mendengar itu Yadi sedikit lega, meskipun dia tidak tahu kapan teman-temannya ini akan pulang. Sang guru lalu meminta Yadi agar membersihkan badan dan istirahat. Setelah selesai istirahat, sang guru meminta Yadi untuk menghadapnya. Mendengar perintah itu, Yadi pun segera mandi untuk membersihkan badan, kemudian lanjut istirahat. Sore harinya dia bangun dan langsung menghadap sang guru. Ketika sedang menghadap itu, guru meminta Yadi agar melakukan puasa 7 hari 7 malam. Karena itu adalah salah satu syarat untuk memperoleh ilmu kejawen yang dia inginkan. Singkat cerita, setelah 2 bulan lebih lamanya Yadi tinggal di padepokan, guru memintanya agar pulang untuk mengambil pakaiannya. Karena dia harus mengabdi di padepokan lebih lama lagi. Yadi pun pulang ke kampung halamannya di Madiun yang hanya diberi izin oleh guru selama 14 hari. Selama berada di rumah, Yadi tidak berani keluar rumah karena takut orang tuanya Harun dan Sigit akan bertanya karena mereka tidak ikut pulang bersama Yadi. Setelah 1 minggu berada di rumah, Yadi kaget karena tiba-tiba saja ada orang yang datang ke rumahnya. Yadi takut kalau yang datang itu adalah orang tua Harun atau Sigit. Dia memberanikan diri untuk melihat siapa yang datang itu. Kalaupun itu adalah orang tua Harun atau Sigit, dia harus berani mengatakan yang sebenarnya. Setelah pintu dibuka, ternyata yang datang ke rumah itu adalah Harun. Melihat kedatangan Harun, Yadi benar-benar sangat terkejut. Seakan dia ini tidak percaya kalau yang datang itu benar-benar Harun. Dia langsung memeluk Harun sambil menangis bahagia. Dan seketika itu juga, dia ingat dengan apa yang pernah dikatakan oleh guru. Kalau teman-temannya ini pasti akan pulang, tapi entah kapan. Yadi langsung mempersilahkan Harun untuk masuk dan mereka berdua duduk di ruang tamu. Lalu, Yadi bertanya pada Harun, kemana dia selama ini? Harun pun menceritakan semua yang dialaminya itu kepada Yadi tentang menghilangnya dia di Gunung Lawu waktu itu. Cerita dari Harun, ternyata ketika Harun selesai buang air kecil waktu itu, dia merasa sedang berjalan berdua bersama Yadi. Tapi tiba-tiba, dia tidak sadar dengan jalan yang dilaluinya itu. Karena bingung, Harun bertanya pada Yadi, "Loh, ini kita ada di mana sih?" Tapi Yadi tidak menjawabnya, dan Harun pun hanya fokus berjalan di belakangnya Yadi. Setelah lama berjalan, tiba-tiba Yadi mengajak Harun untuk istirahat di bawah pohon. Dan ketika sedang istirahat itu, Harun merasa dirinya ini sangat ngantuk. Hingga akhirnya, secara tidak sadar Harun pun tertidur di bawah pohon itu. Lama dia tidur, lalu dia bangun karena merasa ada sebuah rambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya. Sontak dia kaget, lalu dia berpikir, ini rambut siapa? Perasaan rambutnya Yadi gak sepanjang ini. Setelah dilihat dengan jelas, ternyata itu memang bukan rambutnya Yadi, melainkan rambut seorang pria yang wajahnya sangat menyeramkan. Dan waktu terbangun itu, Harun tidak melihat Yadi di sampingnya. Dan yang lebih anehnya lagi, setelah bangun itu tiba-tiba Harun berada di sebuah gubuk. Padahal sebelum tidur tadi dia ingat dengan jelas kalau dia ini tertidur bersama Yadi di bawah pohon. Karena takut, Harun pun segera berlari meninggalkan gubuk tersebut. Dia berlari tanpa tujuan, hingga akhirnya dia tidak tahu arah jalan kembali dan tidak tahu ada di mana. Akhirnya, dengan kebingungan dia hanya bisa berjalan terus dan tanpa tujuan. Tidak lama kemudian, dia melihat ada sebuah pohon yang sangat besar dengan akar yang menjalar dari pohon tersebut. Harun pun berjalan ke arah pohon itu dan duduk tepat di bawahnya sambil merenung.
Bagaimana awalnya dia bisa sampai di tempat ini? Akhirnya, dia sadar satu hal, bahwa yang berjalan di depannya waktu itu bukanlah Yadi, melainkan jin yang sengaja menyesatkannya ke alam gaib. Tidak lama kemudian, dari kejauhan dia melihat ada sebuah perkampungan yang aneh dan beberapa orang yang sedang berjalan mondar-mandir tanpa tujuan, sama halnya seperti Harun. Dia pun berjalan menghampiri salah satu orang itu dan bertanya jalan pulang. Pak, saya mau nanya. Ucap Harun. Tapi orang itu tidak meresponnya dan mengabaikan pertanyaan Harun. Harun pun tidak berputus asa. Dia terus mendatangi satu persatu orang yang ada di situ. Tapi hasilnya tetap sama. Dia tidak menemukan jawaban atas pertanyaannya. Akhirnya dia berinisiatif berjalan mengikuti salah satu orang yang ada di situ. Siapa tahu orang ini bisa menuntunnya pulang. Orang yang diikuti waktu itu adalah seorang kakek tua dengan wajah pucat dan berjenggot panjang menutupi seluruh lehernya. Terus berjalan mengikuti kakek itu. Tapi kakek itu malah menuntunnya ke sebuah sungai. Dan kakek tua yang diikutinya itu tiba-tiba berjalan ke arah sungai tersebut dan menghilang begitu saja. Harun semakin bingung dibuatnya. Dan dia semakin tidak tahu di mana dia berada. Dia hanya bisa terduduk lemas di tepi sungai sambil menangis meratapi nasibnya. Hingga tidak terasa, dia ini tertidur di tepi sungai. Lama dia tertidur. Bangun-bangun ternyata hari sudah mulai terang. Dan setelah bangun itu, pikirannya semakin bingung hingga akhirnya dia linglung. Dengan keadaan yang sudah tidak karuan itu, dia berjalan menyeberangi sungai. Dan setelah sampai di ujung sungai, dia melihat ada sebuah perkampungan lagi. Dia pun berjalan menuju ke perkampungan tersebut. Sesampainya di perkampungan itu, dia semakin bingung karena melihat banyak sekali orang yang sedang beraktivitas. Dan Harun, dia hanya bisa melihat orang-orang itu sambil berjalan mengitari perkampungan tersebut. Dia enggan bertanya pada orang-orang yang ada di situ, karena dalam pikirannya, pasti orang-orang ini tidak akan menjawab seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Terus berjalan mengitari kampung dan tanpa tujuan. Karena merasa lapar, dia mencoba mendatangi salah satu rumah yang ada di situ untuk meminta makan. Satu rumah didatanginya, tapi penghuninya tidak memberinya makanan. Lalu, dia berjalan menuju ke rumah lainnya dengan tujuan yang sama dan dengan hasil yang sama juga. Malahan dia diusir dari rumah kedua yang didatanginya. Harun tidak menyerah. Dia terus mendatangi satu persatu rumah, hingga akhirnya rumah kelima penghuninya mau memberinya makanan. Harun menerima makanan yang sudah diberikan kepadanya dan membawanya pergi ke dalam hutan dan memakan makanan itu di sana. Setelah selesai makan, dia merasa haus dan akan kembali ke rumah tadi untuk meminta air. Ketika sedang berjalan menuju ke rumah yang akan dituju, Harun melihat ada sebuah sumur tua yang sudah berlumut. Dia berjalan mendekati sumur tersebut untuk melihat apakah sumur itu ada airnya. Setelah dilihat, ternyata sumur itu berisi air yang sangat jernih dan bisa diminum. Harun segera mengambil air dari sumur itu dan meminumnya. Setelah meminum air itu, dia membasuh wajahnya dengan air tersebut. Setelah membasuh wajahnya, tiba-tiba ada seorang kakek yang tidak begitu tua menghampirinya. Dan anehnya, rasa ketakutan dan kebingungan yang sebelumnya dia rasakan kini sudah hilang setelah dia membasuh wajahnya dengan air tersebut. Melihat kedatangan kakek itu, Harun bertanya, Pakde, niki ten pundi? "Kek, ini di mana?" Kakek itu menjawab, Iki jenenge desa es le. Lah sampean asale tekan ngendi? "Ini namanya desa es, Nak.
kamu asalnya dari mana? Untuk nama desanya aku tidak sebutkan. Kula asli Madiun, Pakde. Nek tekan kene nang Madiun, tebe nopo, Pakde? Saya asli Madiun, kek. Kalau dari sini ke Madiun jauh nggak? Lalu kakek itu mengajak Harun untuk ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, beliau memberitahu banyak kepada Harun tentang kampung yang ditempati ini dan seberapa jauh untuk menuju ke Madiun. Ternyata, kampung itu bukanlah kampung gaib seperti yang dilihat Harun sebelumnya. Melainkan, ini memang benar-benar kampung yang dihuni oleh manusia. Dan selama Harun berada di kampung itu, orang-orang kampung menganggap Harun ini adalah orang gila. Pantas saja, dia mendatangi beberapa rumah untuk minta makan tapi tidak ada yang mau memberinya, bahkan sampai diusir. Setelah mendengar penjelasan dari kakek itu, Harun pun menceritakan kepada beliau bagaimana dia bisa sampai di sini. Setelah mendengar cerita dari Harun, kakek itu merasa kasihan. Hingga akhirnya, kakek itu memberinya sejumlah ongkos untuk Harun kembali pulang ke Madiun. Harun menerima pemberian kakek itu dan mengucapkan banyak terima kasih karena telah berbaik hati kepadanya. Dan hari itu juga, Harun pun pulang ke Madiun dengan bekal ongkos yang diberi kakek itu. Di tengah perjalanan kembali ke kampung halamannya, dia teringat dengan kedua temannya, yaitu Yadi dan Sigit, yang waktu itu bersamanya untuk sebuah misi mendalami ilmu kejawen. Singkat cerita, sampailah Harun di kampung halamannya. Sesampai di kampung halamannya, dia tidak langsung pulang ke rumah, tapi langsung menuju ke rumah temannya, yaitu Yadi. Sesampai di rumah Yadi, dia mengetuk pintunya, dan yang membukakan pintu itu adalah Yadi sendiri. Mendengar cerita dari Harun, Yadi merasa heran. Ternyata sesingkat itu perjalanan yang dilalui Harun. Bisa dibilang itu cuma sehari semalam, sedangkan selama hilangnya Harun itu, Yadi sudah 2 bulan lebih kehilangannya. Yadi pun sangat merasa bersalah. Lalu, dia bertanya pada Harun. Syukurlah, Run, kalau kamu sekarang udah kembali pulang. Tapi di mana Sigit, Run? Aku tidak tahu di mana Sigit. Yang aku ingat, waktu itu Sigit udah jalan duluan meninggalkan kita. Semoga Sigit bisa kembali pulang dengan selamat ya, Run. Loh, memangnya Sigit belum juga pulang? Sepertinya belum. Sejak pulang dari Padepokan, aku tidak berani keluar rumah karena takut orang tuanya akan menanyakan. Lalu, Harun mengajak Yadi untuk mendatangi rumah Sigit. Siapa tahu Sigit ini sudah pulang dan tidak ada yang mengetahuinya. Yadi menyetujui ajakan Harun dan mereka berdua pergi ke rumahnya Sigit. Sesampai di rumahnya Sigit, ternyata Sigit ini sudah berada di rumah 1 bulan yang lalu, tapi dengan keadaan yang memprihatinkan. Dia tidak bisa bicara, alias bisu. Melihat Sigit sudah di rumah, Yadi dan Harun merasa lega, tapi juga turut prihatin dengan keadaannya. Lalu, Yadi meminta Sigit untuk menceritakan tentang dirinya selama hilang di Gunung Lawu waktu itu. Karena kondisi Sigit yang tidak bisa bicara, Sigit tidak bisa menceritakan banyak pada mereka berdua. Dia hanya menceritakan sedikit melalui tulisan yang ditulis di atas kertas. Di atas kertas itu dia menjelaskan bahwa setelah buang air kecil malam itu, dia didatangi seorang kakek tua lagi. Tapi, kakek ini berbeda dengan kakek yang sebelumnya dia temui. Kali ini kakek itu terlihat seperti manusia biasa, dengan memakai tudung tani. Kakek itu lalu datang kepada Sigit dan bilang, Le, aku njaluk rokokmu siji. "Nak, aku minta rokokmu 1 batang saja." Sigit mengira kakek ini adalah manusia biasa yang mempunyai tujuan yang sama dengannya. Karena waktu itu rokoknya Sigit ada di tas, dia pun segera mengambilnya dan meminta kakek itu untuk menunggunya di situ. Lalu, Sigit kembali ke tempat istirahatnya tadi dan mengambil rokok yang ada di tas.
Sesampainya dia di tempat kakek tua tadi, dia tidak melihat keberadaannya, entah perginya kemana. Lalu dia memanggilnya. Kek, ini rokoknya kek. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Sigit terus mencarinya, tapi tetap tidak menemukannya. Ketika sedang mencari kakek tua yang meminta rokok waktu itu, tiba-tiba Sigit mendengar ada orang yang memanggil namanya. Karena suara yang memanggilnya itu terdengar seperti suaranya Yadi, Sigit pun menjawabnya. Dan setelah dia menjawab suara yang memanggilnya itu, tiba-tiba dia merasa mulutnya sedang dibungkam oleh seseorang dari belakang, hingga dia pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, Sigit merasa kebingungan. Karena tiba-tiba saja dia berada di sebuah gubuk yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Karena merasa tempat itu asing baginya, Sigit pun segera berjalan untuk mencari arah pulang, tapi tidak menemukannya. Dia juga sempat menjumpai sebuah perkampungan yang semua penghuninya ini berwajah aneh. Beberapa kali dia mencoba bertanya kepada orang-orang yang berwajah aneh tersebut, tapi dia tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Karena Sigit ini merasa mulutnya tidak bisa bicara, hingga akhirnya membuat dia putus asa. Dia pun pasrah dengan keadaannya. Tidak lama kemudian, ada sosok kakek tua berjubah putih yang sedang terbang dan menghampirinya. Dan kakek itu mengembalikan Sigit kembali ke rumah dengan keadaan yang tidak bisa bicara sampai saat ini. Setelah membaca cerita yang ditulis oleh Sigit, Yadi menyimpulkan, inilah alasannya kenapa sang guru pernah berpesan sebelum mereka berangkat ke Gunung Lawu waktu itu. Jangan pernah memanggil satu sama lain dengan menyebut nama asli. Ternyata yang dimaksud sang guru adalah, jika ada yang memanggil dengan nama asli, sudah dipastikan yang memanggilnya itu bukan manusia, melainkan jin. Setelah membaca pernyataan dari Sigit itu, Yadi dan Harun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, Harun kembali mendatangi rumah Yadi dan mengajaknya pergi ke kampung yang berinisial S untuk menemui kakek yang pernah menolongnya untuk berbalas budi. Mendengar ajakan itu, Yadi pun ikut bersama Harun ke kampung S dan menemui kakek tersebut. Sesampai di rumah kakek itu, Harun mengembalikan ongkos yang pernah diberikan oleh kakek itu kepadanya dan beberapa barang lainnya sebagai tanda terima kasih. Mereka juga menceritakan pengalamannya mempelajari ilmu kejawen, dan kakek itu berpesan pada mereka. Untuk mempelajari ilmu tersebut memang gak gampang. Kalau tidak kuat bisa-bisa jiwa kalian menjadi taruhannya. Dalam artian, kalau tidak kuat bisa-bisa jadi gila. Setelah berbalas budi pada kakek itu, mereka berdua kembali pulang dan 2 minggu sudah berlalu. Yadi harus kembali ke Padepokan untuk mengabdi. Sebelum berangkat, tidak lupa dia berpamitan pada Harun dan Sigit, teman seperjuangannya. Dan Harun, dia berjanji akan menyusul Yadi ke Padepokan untuk kembali mempelajari ilmu kejawen yang diinginkannya. Singkat cerita, sampailah Yadi kembali di Padepokan. Sesampai di Padepokan, dia memberitahu guru tentang kembalinya Harun dan musibah yang menimpa Sigit. Mendengar itu, guru hanya tersenyum sambil bilang, Itulah sebabnya aku memintamu pulang. Mendengar itu Yadi heran. Ternyata guru sudah tahu. Lalu Yadi lanjut berucap, Tapi kasihan sama Sigit, dia tidak bisa bicara. Bisunya Sigit itu dikarenakan dia masih dibungkam oleh jin dari Gunung Lawu waktu itu. Lalu, apa ada cara untuk menyembuhkan Sigit, Guru? Tidak ada. Yang membungkam mulutnya itu adalah bangsa jin, karena dia sudah melanggar pantangan yang pernah aku berikan. hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tidak terasa 1 tahun sudah berlalu.
Selama 1 tahun itu di padepokan, Yadi sudah belajar banyak dari sang guru. Berbagai rintangan mistis pun sudah pernah dia alami, mulai dari bermalam di kuburan, menghafal kitab-kitab Jawa, menghafal doa Islami, dan sebagainya. Pernah pada suatu hari, guru meminta Yadi untuk bertapa di sungai selama 1 malam penuh untuk mengasah ilmu yang sudah dia pelajari. Dan pada saat berendam itu, guru berpesan kepada Yadi agar tetap fokus dan mengabaikan semua yang mengganggunya. Pada saat berendam itu banyak sekali gangguan mistis yang dialami Yadi. Salah satunya adalah ketika sedang bertapa itu dia sempat didatangi 2 ekor buaya putih dan akan memangsanya. Tapi dengan ilmu yang sudah diajarkan oleh guru, Yadi berusaha menenangkan 2 ekor buaya itu. Hingga akhirnya dia selamat dari ancaman buaya tersebut. Ternyata buaya yang mengganggu itu bukanlah buaya biasa, melainkan buaya gaib penunggu sungai itu. Ketika sepertiga malam, Yadi juga sempat melihat ada beberapa orang wanita yang mengenakan pakaian khas Jawa kuno yang sedang mandi di sungai tersebut. Salah satu wanita itu sempat mengajak Yadi untuk masuk ke dasar sungai dengan tujuan ingin menjadikannya sebagai pengikut. Tapi dia tetap fokus bertapa dan mengabaikannya sesuai saran dari guru. 1 malam sudah berlalu dan Yadi sudah berhasil menyelesaikan bertapanya ketika hari sudah menjelang subuh. Setelah itu, dia kembali ke padepokan. Pagi harinya dia menemui guru dan menjelaskan tentang kejadian yang dia alami selama bertapa malam itu. Kamu akan bisa berjalan di atas air sungai itu, ya. Tapi kamu harus mengamalkan beberapa amalan yang akan aku berikan kepadamu. Ucap guru pada Yadi. Yadi tidak begitu paham dengan perkataan guru waktu itu. 2 tahun lamanya dia tinggal dan mengabdi di padepokan untuk mendalami ilmu kejawen. Selama 2 tahun itu, Yadi sudah lebih banyak belajar dari sang guru. Dan pada tahun 2001, Harun menyusul Yadi ke padepokan dengan tujuan ingin belajar ilmu itu lagi. Sesampai di padepokan, Harun menemui sang guru dan sang guru kembali menerima Harun dengan senang hati. Harun pun menerima banyak amalan dari sang guru dan pada suatu ketika, tepatnya bulan Suro, guru memerintahkan kepada mereka berdua untuk pergi ke sebuah air terjun untuk bertapa dan dilanjut dengan perjalanan malam untuk mengambil sebuah batu yang letaknya ada di Gunung Wilis. Mendengar perintah itu, Harun merasa kurang yakin. Mungkin dia trauma dengan kejadian yang pernah dialaminya di Gunung Lawu waktu itu. Mereka berangkat diantar oleh sang guru ke sebuah air terjun yang terletak di dekat Gunung Wilis. Mereka berangkat pada sore hari dan sampai di air terjun itu sekitar pukul 10 malam. Sesampai di sana, sang guru memberikan berbagai instruksi yang harus mereka patuhi. Setelah itu, sang guru meminta mereka untuk istirahat dan menyiapkan diri masing-masing. Jam 12 malam, mereka pun mulai bertapa di bawah air terjun dan beberapa gangguan mistis pun mereka alami. Ketika sedang bertapa itu, tiba-tiba Yadi mendengar ada suara auman macan. Mendengar suara itu, spontan Yadi hilang fokus dan mencari sumber suara itu. Ternyata, suara auman macan itu keluar dari mulutnya Harun yang sedang fokus dengan bertapanya. Mengetahui itu adalah suara Harun, Yadi pun melanjutkan bertapanya dan memfokuskan pikirannya lagi. Tidak lama kemudian, dia mendengar seperti ada suara gamelan dari atas tebing yang terdengar merdu, hingga membuat Yadi hilang fokus lagi. Tapi syukurlah, 1 malam telah berlalu dan mereka telah menyelesaikan bertapa. Setelah selesai bertapa, guru meminta pada mereka agar istirahat dan mempersiapkan diri untuk perjalanan nanti malam ke Gunung Wilis. Singkat cerita,
Malam berikutnya mereka akan melakukan perjalanan malam ke Gunung Wilis untuk mengambil sebuah batu. Sebelum berangkat, sang guru memberikan berbagai instruksi yang harus mereka perhatikan. Kalian harus ingat, kalian harus naik ke gunung itu dan mengambil sebuah batu yang letaknya ada di dalam sebuah goa. Dan ingat, goa itu bukan sekedar goa. Itu adalah tempat bertapanya sosok yang menyerupai monyet. Apakah sosok itu tidak akan marah kalau kami ngambil batu dari dalam gua itu, Guru? Tidak, asalkan kalian selalu menjaga sopan santun. Dan jangan lupa permisi ketika akan masuk dan mengambil batu tersebut. Apa saja yang harus kita hindari selama perjalanan, Guru? Selama perjalanan, kalian harus menjaga hawa nafsu dan sopan santun. Setelah memberikan beberapa instruksi itu, sang guru lalu memberikan sebuah pedang kepada Yadi dan lanjut berucap. Pedang ini untuk bekal perjalanan kalian. Gunakan untuk melindungi diri kalian. Tapi ingat, jika kalian bertemu dengan sosok ular, jangan dibunuh, karena kalian tidak akan sanggup. Tapi kalau selain ular, kalian bisa membunuhnya jika mereka hendak menyakiti kalian. Yadi menerima pedang yang diberikan oleh guru. Harun, dia sedikit merasa trauma dengan perjalanan kali ini, karena mengingat dia pernah di bawah jin ke alam lain ketika melakukan perjalanan malam di Gunung Lawu waktu itu. Karena cemas, Harun bilang pada Yadi, Yat, aku merasa trauma dengan kejadian yang pernah kualami di Gunung Lawu waktu itu. Tenangkan pikiranmu, Run. Usahakan dalam hal apapun kita selalu bareng selama perjalanan. Harun memantapkan hatinya, dan setelah itu mereka memulai perjalanan. Di awal-awal perjalanan mereka tidak ada kendala apapun, hanya melihat beberapa monyet yang memang tinggal di hutan tersebut dan tidak mengganggu. Sekitar beberapa jam berjalan, tiba-tiba mereka dihampiri oleh seorang wanita yang sangat cantik dan anggun. Dan wanita itu mengenakan baju khas kerajaan. Wanita itu berkata pada mereka berdua, Aku tahu tujuan kalian datang kemari. Aku hanya menyarankan agar kalian lebih waspada setelah melewati hutan itu. ucap wanita itu sambil menunjuk ke arah hutan di belakangnya. Yadi menjawab perkataan wanita itu. Terima kasih sudah mengingatkan kami. Wanita itu menjawabnya dengan senyum sambil berjalan pergi ke dalam hutan hingga mereka tidak bisa melihatnya. Di sini mereka tahu satu hal, kalau ternyata wanita itu bukanlah manusia, entah jin atau seorang putri kerajaan. Karena kalau dilihat dari pakaiannya, dia seperti seorang putri kerajaan. Mereka pun lanjut berjalan dan mengingat-ingat perkataan wanita yang tadi mereka jumpai. Sambil berjalan itu, Harun bertanya pada Yadi, Yat, wanita tadi itu siapa ya? Cantik bener. Gus, ingat apa kata guru? Kita harus tetap fokus dengan tujuan kita. Singkat cerita, sampailah mereka di hutan yang dimaksud wanita tadi. Di hutan itu, mereka merasakan ada hawa yang sedikit berbeda dari biasanya. Tapi mereka mengabaikannya dan istirahat di sebuah batu besar untuk minum dan merokok. Setelah rokok sudah habis, entah kenapa mereka berdua ini tiba-tiba merasa sangat ngantuk. Seperti ada sesuatu yang membuat mereka agar tidur di batu tersebut. Akhirnya, mereka berdua tertidur di atas batu itu dengan posisi terlentang. Tapi belum lama mereka tertidur, tiba-tiba Yadi mendengar seperti ada suara auman macan di dekat mereka. Awalnya Yadi mengira itu adalah suara Harun, karena sebelumnya Yadi pernah melihat Harun sedang mengaum seperti macan. Yadi segera membuka mata, dan ternyata itu bukanlah suara Harun, melainkan benar-benar suara macan yang berada tepat di bawah batu tempat mereka tidur. Yadi segera duduk dari tidurnya. Ketika sudah duduk,
Ternyata di balik batu yang satunya ada satu ekor macan lagi. Jadi di bawah batu yang mereka tempati ini ada 2 ekor macan kumbang yang berwarna hitam. Dan anehnya, 2 macan itu ukurannya sangat besar, seukuran kerbau. Melihat keberadaan macan itu, spontan Yadi mengeluarkan pedang yang dibekalkan oleh sang guru untuk berjaga-jaga bila macan itu menyerang. Setelah pedang itu dikeluarkan, tiba-tiba salah satu macan itu melompat ke atas batu dan akan menerkam Harun yang masih tidur. Ketika macan itu hendak menerkam Harun, dengan sigap Yadi langsung menusuk perut macan itu dengan pedang yang dia pegang. Hingga akhirnya Harun selamat dari terkaman macan itu, dan kedua macan itu kemudian berlari menjauh ke dalam hutan. Setelah kedua macan itu pergi, Yadi segera membangunkan Harun dan mengajaknya untuk pergi dari tempat ini. Yadi tidak menceritakan tentang macan itu kepada Harun dengan tujuan agar Harun tidak panik. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tidak lama berjalan, tiba-tiba jalan yang mereka lalui ini buntu. Yang ada hanyalah semak belukar yang sangat rimbun. Terpaksa mereka menebas semak itu untuk membuka jalan. Dan setelah keluar dari semak itu, tepat di depan mereka ada sebuah goa yang jaraknya sekitar 10 meter dari tempat mereka berdiri. Melihat keberadaan goa itu, mereka sedikit lega. Mereka mengira itu adalah goa yang dimaksud guru. Mereka pun berjalan menuju ke goa tersebut. Sesampainya di mulut goa, ternyata mereka melihat ada seseorang yang sedang bertapa. Orang itu terlihat sangat tenang, dengan ciri-ciri hanya memakai celana pendek dan seluruh tubuhnya penuh dengan bulu. Orang itu berwajah hitam legam dengan bulu yang berwarna abu-abu. Mereka memberanikan diri untuk masuk ke dalam goa tersebut dan tidak lupa permisi. Mereka masuk ke dalam goa itu dengan pelan-pelan karena mereka tidak ingin mengusik seorang pertapa itu. Sesampainya di dalam, akhirnya mereka menemukan sebuah batu yang dimaksud guru itu. Dan Yadi segera mengambilnya untuk dibawa turun. Sebelum meninggalkan goa itu, Yadi sempat berkata, Amit nggih Mbah, kula mung arep nggawa watu iki mudhun. "Permisi Mbah, aku hanya ingin membawa batu ini turun." Setelah kata-kata itu diucapkan, mereka pun kembali turun dengan membawa batu itu. Berjalan turun. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba mereka melihat ada seekor ular yang sangat besar. Ular itu sedang melintas di depan mereka. Tapi, ular itu aneh. Dia tidak berjalan seperti ular pada umumnya. Dia berjalan seperti ular kobra. Tapi itu bukan ular kobra, melainkan lebih mirip ular sanca. Harun sangat panik. Dia meminta Yadi agar membunuhnya. Tapi Yadi ingat dengan pesan dari sang guru bahwa mereka tidak boleh membunuh ular karena kekuatan mereka tidak akan sanggup untuk membunuhnya. Akhirnya mereka membiarkan ular itu berjalan melintas. Karena di sisi lain, ular itu juga tidak mengganggu. Setelah ular itu melintas, mereka lanjut berjalan lagi hingga sampai di bawah sebelum subuh. Sesampai di bawah, Yadi memberikan batu itu kepada guru. Kemudian guru meminta pada mereka agar sholat subuh. Setelah itu istirahat sebentar sebelum kembali ke padepokan. Ketika sedang istirahat, guru mendatangi mereka dan bilang, Semua yang kalian lihat di gunung tadi itu adalah hal gaib. Hanya orang-orang tertentu saja seperti kalian yang bisa melihatnya. ternyata sosok wanita yang mereka temui itu adalah titisan putri kerajaan Mataram. Begitulah kata sang guru. 2 sosok macan yang hampir menerkam mereka itu adalah sosok gaib macan Jawa. Goa beserta petapa di dalamnya itu pun juga gaib. Petapa itu ternyata adalah penghuni goa tersebut,
yang sudah ratusan tahun lamanya bertapa di goa itu. Sedangkan ular besar yang mereka jumpai itu adalah penghuni Gunung Wilis. Begitulah yang dikatakan guru kepada mereka. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di padepokan. Sesampai di padepokan, Yadi mengembalikan pedang yang pernah diberikan oleh guru kepadanya waktu itu. Tapi, sang guru tidak ingin menerima pedang itu. Karena menurut sang guru, pedang itu sudah cocok dengan Yadi. Jadi pedang itu diwariskan kepada Yadi. Mereka pun istirahat untuk melepas penat setelah 1 hari 2 malam melakukan petualangan malam. Ketika sedang istirahat, Yadi bilang kepada Harun tentang 2 macan yang hampir menerkamnya dan tentang suara macan yang sempat keluar dari mulutnya. Harun sedikit kurang percaya karena dia tidak merasa seperti apa yang dikatakan Yadi. Lalu, Yadi memperlihatkan sesuatu kepada Harun, yaitu pedang dari sang guru yang masih berlumuran darah macan. Dari situlah Harun baru percaya dengan kata-kata Yadi. Singkat cerita, setelah beberapa tahun mereka mengabdi di padepokan, akhirnya Yadi diizinkan oleh sang guru untuk meninggalkan padepokan dengan ilmu kejawen yang sudah dia peroleh. Sedangkan Harun, dia masih harus lebih lama lagi mengabdi di padepokan. Di rumah, ilmu itu digunakan Yadi untuk menolong orang yang membutuhkan, seperti orang yang terkena santet, orang yang terkena gangguan jin, dan sebagainya. Hingga saat ini, Yadi masih sering datang ke padepokan untuk sowan dengan guru, juga sekalian menemui Harun yang masih tinggal di sana. Dan pedang pemberian dari sang guru itu masih dia simpan sampai sekarang, dengan kondisi yang berlumuran darah macan. Nah, itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami Yadi ketika dia mempelajari ilmu kejawen bersama teman-temannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.